Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya, keluarga GPD El Shaddai yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam Renungan 79. Kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Saya akan membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya memberikan judul dalam renungan saat ini, Munafik atau Tulus. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Haleluya, puji Tuhan. Dari kisah ini kita akan belajar, kita akan melihat ada perbedaan antara Maria dan Yudas Iskariot. Kita melihat di sana dikatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Yesus pergi ke rumah Lazarus. Dan di sana diadakan perjamuan makan. Dan kalau kita melihat ada di sana dikatakan bersama Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus antara orang mati. Kita bisa melihat kisahnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11. Dan kita akan melihat perbedaan dari Maria dan Yudas Iskariot ini, yaitu perbedaan antara tulus dan munafik. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Di rumah itu Maria bertindak sebagai hamba. Ia mencuci kaki Yesus, ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, minyak yang wangi, dikatakan yang sangat mahal harganya. Maria tidak berbicara selama kisah ini. Kita bisa melihat Maria tidak berbicara, melainkan ia melakukan tindakan, ia meminyaki kaki Yesus. Ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita untuk melihat bahwa ketika anak-anak Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan, maka ia akan bertindak, ia akan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ia tidak banyak berbicara, melainkan tindakan yang diperlihatkan, membuktikan bahwa ia mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan melakukan firman Tuhan. Dengan tindakan tersebut kita melihat bahwa Maria telah memberikan kasih yang besar kepada Tuhan Yesus. Hal serupa juga kita dapat melihat yang akan dibuat oleh Yesus, pada perjamuan terakhir di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Di sana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kita melihat ini adalah satu hal yang sungguh sangat baik yang dilakukan oleh Maria kepada Tuhan Yesus. Kita melihat bahwa ia memberikan yang terbaik kepada Tuhan, memberikan minyak yang wangi, yang sangat mahal harganya. Dan seharusnya inilah yang kita lakukan sebagai umat Tuhan. Kita mengetahui firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan kasih yang besar dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu perlu kita membalas apa yang menjadi tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita harus mengasihi Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita, dan jangan kita mengukur
dengan apa yang akan kita berikan kepada Tuhan. Biarlah kita memberikan apa yang terbaik yang ada di dalam kehidupan kita kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Maria, dan ini menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita bisa melihat di sana dikatakan, kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-7, di sana dikatakan, maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Biarkanlah ia melakukannya. Tuhan Yesus membiarkan apa yang dilakukan Maria, karena apa yang dilakukan Maria itu baik, yang mengasihi Tuhan. Namun berbeda dengan Yudas Iskariot, kita melihat bahwa ia mengkritik tindakan Maria, tindakannya dianggap membuang-buang uang. Kalau kita melihat di sana dikatakan di ayat yang keempat, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, kalau kita melihat menurut Yudas lebih baik jika minyak yang sangat mahal itu dijual dan uangnya dipakai untuk membantu orang-orang miskin. Ia bertindak, kelihatannya ia bertindak seolah-olah ia mengasihi para orang-orang miskin, seolah-olah ia mengasihi orang-orang yang bawah, orang-orang miskin. Tetapi yang sebenarnya sebuah kedok saja untuk menemukan hasil, untuk ia kembali melakukan perbuatan yang tidak baik, untuk ia mencuri uang tersebut. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6 dikatakan, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, tapi kita bisa melihat bahwa dikatakan melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia ingin menjual minyak itu dengan 300 dinar bukan karena memikirkan nasib orang, tapi untuk ia mengambil uang tersebut. Kita melihat ini tindakan Yudas Iskariot. Kelihatannya ia mengasihi orang-orang miskin, tetapi yang sebenarnya berbanding terbalik, bahwa ia yang akan mengambil uang tersebut. Dan ini adalah kasih yang munafik yang ada di dalam diri Yudas Iskariot tersebut. Dan biarlah kehidupan kita sebagai umat Tuhan, kita bisa melihat perbandingan bahwa jangan sampai kita sama seperti Yudas Iskariot. Kalau kita melihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sama seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, ia mencintai uang. Kalau kita bisa melihat, kita bisa membandingkan perbedaan antara Yudas dan Maria. Kalau kita berpikir bahwa Yudas yang setiap harinya bersama dengan Tuhan Yesus, bersama dengan Yesus mendengarkan firman Tuhan, sedangkan Maria tidak selalu bersama dengan Yesus, tetapi ia melakukan tindakan yang benar kepada Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Berbeda dengan Yudas Iskariot, ia melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, membuat satu kejahatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita mau seperti apa yang Maria lakukan, mengasihi Tuhan dengan kasih yang besar, mengasihi Tuhan dengan kita tidak memikirkan hal-hal duniawi, kasih yang tulus, kasih yang murni, seperti yang diberikan oleh Maria kepada Tuhan Yesus, minyak yang wangi dan sangat mahal harganya. Dan biarlah kita memberikan kepada Tuhan yang terbaik yang dari kehidupan kita, dan itulah yang menjadi kesenangan bagi Tuhan. Dan biarlah bagaimana kita melihat, bagaimana dengan kita mempertanyakan kehidupan kita, bagaimana, apakah kita masih mencintai dunia dalam mengikut
Kristus atau benar-benar mengasihinya sehingga rela menempatkannya jauh lebih bernilai dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Biar kita bisa melihat kehidupan kita, apa yang kita lakukan saat-saat ini, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Apakah kita lebih mencintai dunia ini atau kita memang benar-benar mengasihi Tuhan kita lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Tapi saya yakin dan percaya kita semua umat-umat Tuhan percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan dengan kehidupan kita yang benar-benar memberikan seluruh kehidupan kita yang terbaik kepada Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada saat ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendengarkan Renungan 79, kiranya dapat memberkati kehidupan kita semua. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu, biarlah dapat memberkati kami Tuhan, mengajarkan kami bagaimana Engkau lebih senang terhadap orang yang benar-benar mengasihi-Mu dengan tulus daripada orang yang mengasihi-Mu tetapi munafik Tuhan. Biarlah kehidupan kami menjadi umat-umat Tuhan yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus seperti yang dilakukan oleh Maria yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kehidupan kami juga memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Allah. Kami tahu sekarang bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu bagi kami yang mengasihi Engkau, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sudah berdoa, kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.